Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi arsala Muhammad al-Mukhtar walladzi qala inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah al-ahadul jabbar al-mutakabbirul muta'alis sattar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum yadkhuluna fi jannatil ashkar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai wujud mengagungkan Allah, memperkuat tekad kita kepadanya dan memuji kepadanya, marilah kita lanjutkan dengan syukur kita kepadanya melalui pelaksanaan ibadah salat yang baru saja kita kerjakan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati satu peristiwa hari raya yang amat istimewa, yang oleh kita umat disebut dengan berbagai macam sebutan. Ada yang menyebutnya dengan Idul Adha, ada yang menyebutnya dengan Idul Kurban, dan ada juga yang menyebutnya dengan Hari Raya Haji atau Lebaran Haji. Sebutan-sebutan tersebut tentu saja memiliki latar belakang. Idul Adha karena memang hari raya ini kita diperintahkan untuk menyembelih. Idul Kurban karena memang pada hari raya ini umat diperintahkan untuk berkurban bagi yang mampu. Bahkan bagi yang mampu dan tidak mau berkurban, Rasul kita memberikan ancaman, la yaqrabanna musallana, tidak boleh dekat
kepada tempat sholat kami bagi orang yang mampu berkurban tidak mau berkurban. Dikatakan lebaran haji karena memang pada hari ini saudara-saudara kita yang menunaikan rukun Islam kelima sedang melaksanakan jumrah Aqabah yang dilanjutkan dengan tawaf wada atau tawaf ifadah. Jadi apapun sebutan hari raya ini tentu tidak menjadi persoalan. Yang jelas hari raya ini apapun sebutannya adalah hari raya yang istimewa, yang patut oleh kita dicermati pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Karena ketika peristiwa Idul Adha, Idul Kurban dilaksanakan, di situ ada banyak unsur-unsur nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita imani, yang harus kita pahami, yang juga harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada kedua nilai tersebut kita akan mendapatkan upaya membangun kesalehan individual dan sekaligus upaya membangun kesalehan sosial. Kita bisa lihat kesalehan individual yang sekaligus kesalehan sosial terjadi pada saat kita melaksanakan kurban. Keikhlasan, keimanan dan ketakwaan adalah representasi kesalehan individual, dan pendistribusian daging kurban adalah cermin kesalehan sosial. Karena memang pada hakikatnya kurban adalah ujian ketakwaan seorang hamba kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah mengingatkan melalui firman-Nya dalam surat Al-Hajj 37. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, tidak akan sampai kepada Allah daging kurban dan tidak pula sampai darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah kualitas ketakwaan dari kamu sekalian. Jadi yang akan sampai kepada Allah adalah kualitas ketakwaan, bukan dagingnya dan bukan darahnya. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, mari terus kita pelihara ketakwaan kita kehadiratnya. Kesalehan individual dan kesalehan sosial yang ada pada pelaksanaan ibadah haji ini pun tercermin dari serangkaian tangga ritualitas yang harus ditempuh oleh jamaah haji dari mulai masuk tanah haram sampai meninggalkannya. Dan itu semua dilakukan secara berjamaah, secara bersama-sama, bersatu antara kesalehan individual dan kesalehan sosial. Semua itu dilakukan dalam rangka beribadah hanya kepada Allah, sebagaimana Allah pun mengingatkan kepada kita dalam surat Quraisy ayat 3 dan 4 yang bunyinya falyabudu rabbaha zal bait. Hendaklah kalian beribadah, mengabdi kepada Tuhan sang pemilik ini rumah. Yang dimaksud adalah Ka'bah. Ayat ini tentu mengingatkan kita bahwa Ka'bah bukan Tuhan dan Hajar Aswad bukan simbol Tuhan. Jadi yang kita sembah bukan Ka'bah dan bukan Hajar Aswad, tetapi sang pemilik Ka'bah, yang oleh ayat berikutnya dijelaskan lebih lengkap
Allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar, dan yang memberi keamanan dari orang yang merasa ketakutan. Jadi yang kita sembah sang pemilik Ka'bah, dan yang memberi makan dan yang memberi keamanan kepada kita yaitu Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, kita tidak boleh salah memahami bahwa ketika kita berkunjung ke Ka'bah, bukan kita menyembah Ka'bah. Ketika kita mencium Hajar Aswad, bukan kita menyembah Hajar Aswad, tetapi yang kita sembah adalah sang pemilik Ka'bah dan Hajar Aswad, yang senantiasa memberi kita makan dan memberi kita jaminan keamanan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk memaknai hari raya Id yang hari ini kita rayakan agar lebih utuh dan menyeluruh, kita bisa melihat yang dinukil oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adhiya itu? Kemudian Rasul menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim," yaitu adalah tradisi ayahanda kalian Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika sahabat bertanya apa yang dimaksud udhiyah, Idul Adha, kemudian Rasul menjawab bahwa yang dimaksud udhiyah itu adalah tradisi ayahanda kalian Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita memperingati dan merayakan hari raya penyembelihan, kita tidak bisa lepas dari mengenang sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan dengan mengenang Nabi Allah Ibrahim, kita kelak bisa menjadikan Ibrahim sebagai teladan untuk kehidupan kita saat ini dan saat-saat yang akan datang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita mencoba melihat Ibrahim secara fakta sejarah, kita akan menemukan bahwa Ibrahim adalah sosok manusia yang betul-betul patut menjadi uswah dan qudwah dalam konteks kepribadian. Kita bisa melihat Ibrahim sebagai pemuda yang ideal pada saat ia menjadi pemuda, dan kita bisa melihat Ibrahim sebagai bapak yang sempurna ketika ia tampil sebagai orang tua, dan kita bisa melihat Ibrahim sebagai pemimpin yang luar biasa pada saat ia memimpin umatnya. Oleh karena itu, mari kita lihat satu persatu posisi Ibrahim ketika menjadi pemuda, Ibrahim ketika menjadi orang tua, dan Ibrahim ketika ia memimpin umatnya. Ketika Ibrahim sebagai generasi muda, Ibrahim tampil sebagai pemuda yang kritis dan dinamis, yang ia mampu memaksimalkan 3 kecerdasan secara simultan dalam menegakkan kebenaran. Ia sebagai pemuda yang memiliki kecerdasan intelektual
seluruh waktunya ia habiskan untuk mencari Allah dan mengkritisi realitas segala kemusyrikan di sekelilingnya secara tegas, keras, tetapi etis. Kecerdasannya ia gunakan untuk mencari Allah. Kita sering mendengar dalam Al-Quran peristiwa Ibrahim mencari Tuhannya. Ketika datang matahari, dia anggap matahari Tuhannya. Setelah ia kritisi, ternyata matahari lenyap, sehingga ia tidak mau menerima kalau yang dikatakan Tuhan itu matahari, dan seterusnya. Kecerdasannya ia gunakan untuk mengkritisi, tetapi dalam konteks kekritisannya ia pun tetap etis. Dan kita nanti bisa melihat bagaimana Ibrahim begitu etis ketika ia berhadapan dengan orang tuanya. Sebagai pemuda, Ibrahim juga memiliki kecerdasan emosional. Ibrahim cerdik dalam menghadapi kejaliman Raja Namrud sebagai tantangan dakwahnya. Demikian pula ketika Ibrahim sebagai pemuda yang memiliki kecerdasan spiritual, ia gunakan seluruh hidupnya untuk mengabdi dan mencintai Allah, sehingga ia mendapat anugerah gelar kehormatan dari Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang dimiliki seorang pemuda Ibrahim ia gunakan sepenuhnya untuk mengabdi kepada Allah, sehingga ia mendapatkan gelar sebagai kekasih Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk para pemuda sepatutnya lah Ibrahim kita jadikan top model dalam kehidupan, yaitu menjadi seorang pemuda yang bersikap dinamis, berpikir akademis, dan bermental kritis jika menghadapi berbagai macam persoalan yang ada di hadapannya. Tetapi kritis, akademis, dan dinamis kita tetap berlandasan pada etis. Kita melihat bagaimana Ibrahim ketika diminta oleh orang tuanya untuk memasarkan patung yang dibuat oleh ayahandanya. Ibrahim dengan etika yang santun, ia tidak menolak permintaan orang tuanya. Tetapi ia pun tidak memasarkan apa yang ia anggap sebagai kemusyrikan. Dan inilah yang dilakukan oleh pemuda Ibrahim ketika berhadapan dengan sesuatu yang menurutnya tidak sesuai ajaran. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, pemuda negeri yang kita cintai ini pun patut memiliki mental seperti itu yang cukup ideal, tetapi juga tidak boleh frontal. Apalagi buat kita yang berada di tanah Jawa Barat, yang memiliki filosofi yang cukup indah, seperti yang kita kenal caina herang laukna benang, atau laukna benang caina herang. Tentu ini harus menjadi landasan pemuda-pemuda Jawa Barat. Bagaimana kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita, harapan kita, tetapi tidak membuat gaduh situasi di lingkungan kita. Tentu ini adalah pesan filosofis yang menurut saya amat elok untuk dicermati para pemuda negeri yang kita cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, jika kita mencermati Nabi Allah Ibrahim sebagai contoh sempurna sebagai orang tua, kita dapat melihat bagaimana kesuksesan Ibrahim dalam mendidik putranya. Hampir seluruh putranya menjadi putra yang saleh. Bahkan bukan cuma sekedar saleh, ia mampu menghantarkan putranya menjadi nabi bagi kaumnya. Dan ini kita bisa lihat dari beberapa uraian dalam Al-Quran,
Salah satunya surat Maryam ayat 49. Allah berfirman, "Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya." Ketika Ibrahim berpisah dengan kaumnya yang menyembah selain Allah, yang menyembah berhala, dan beliau berada di tanah suci, kemudian Allah menganugerahkan kepada Ibrahim keturunan, yaitu Ishak dan Yakub, dan masing-masing mereka Allah angkat menjadi nabi di umatnya. Inilah hadirin sebagai bukti kesuksesan Ibrahim mampu menghantarkan putranya Ishak dan kelanjutannya Yakub menjadi nabi. Tentu yang sering kita kenal adalah Ismail sebagai putra Ibrahim. Ismail pun adalah putra, hanya bedanya Ishak adalah lahir dari buah perkawinan baginda Ibrahim dengan Siti Sarah. Sementara Ismail lahir dari Siti Hajar. Dan ini pun bisa kita lihat dalam surah As-Saffat ayat 101. Allah menyatakan, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Maka kami beri dia Ibrahim kabar gembira dengan datangnya seorang anak yang amat sabar. Yang dimaksud dengan gulamin halim adalah Ismail alaihissalam yang lahir dari buah perkawinan Ibrahim dengan Siti Hajar radhiyallahu anha. Inilah perbedaan antara Ishak dan Ismail. Ishak terlahir dari Siti Sarah dan Ismail terlahir dari Siti Hajar. Ismailah seorang anak yang lahir amat saleh dan amat sabar, dan ia pun menjadi nabi untuk kaumnya. Tingkat kesabaran Ismail digambarkan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 2 yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza taro qala ya abatif al ma tu'mar satajuduni insyaallahu minas sabirin." Kata Allah dalam firman-Nya, maka tatkala sampai Ismail usia dewasa, maka Ibrahim sebagai bapak menyampaikan keinginannya yang merupakan kewajibannya dengan kata-kata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi pada saat tidurku bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelihmu." Ini merupakan pelajaran buat kita bahwa Ibrahim baru mau menyampaikan perintah Tuhannya setelah putranya dewasa. Dan setelah ia sampaikan perintah tersebut pun ia mempersilahkan putranya dengan kalimat, "Fandur madza taro." Maka pikirkan oleh engkau dan apa pendapat engkau. Ini dialog yang luar biasa. Ibrahim seorang bapak mendapat perintah dari Tuhannya, tapi tetap didialogkan kepada putranya. Tentu pesan ini menjadi pesan moral buat kita. Seorang bapak tidak berkenan memperlakukan sewena-wena terhadap anak tanpa mendialogkan. Hatta perintah yang datangnya dari Tuhan, Ibrahim tetap mendialogkan, memberi ruang kepada anaknya untuk berpikir dan sekaligus dipersilahkan untuk berpendapat. Karena bijak Ibrahim menghadapi putranya, akhirnya putranya pun Ismail menjawab, "Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahanda tercinta,
kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka insya Allah engkau akan mendapatkan aku penuh kesabaran. Karena orang tua bijak, maka mampu melahirkan putra yang bijak. Ini tentu menjadi pesan khusus buat para orang tua. Jika ingin menghasilkan putra yang soleh, tentu kita harus soleh. Jika ingin menghasilkan putra yang bijak, tentu kita pun harus bijak. Dan ini terjadi pada keluarga Ibrahim. Karena Ibrahim begitu bijak, maka ia pun mampu melahirkan generasi yang bijak seperti Ismail. Apa yang menjadi harapan orang tuanya sepenuhnya dikabulkan. Hadirin ma'asyiral muslimin, karena kebijakan Ibrahim, akhirnya apa yang menjadi kehendak Ibrahim dikabulkan sepenuhnya oleh putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Sehingga Ibrahim bermaksud untuk menyembelih putranya, berangkat ke lembah yang ada di Mina. Dengan mudah ia bisa kita kerjakan, bisa dia kerjakan. Sehingga diceritakan sampailah Ibrahim di Mina. Ismail berada dalam pangkuan Ibrahim, dan Ibrahim memegang sebilah pisau yang tajam untuk menyembelihnya. Ia mengucapkan kalimat syahadat sambil bibir bergetar. Ia tempelkan pisau yang tajam itu ke leher putra kesayangannya, dan ia sembelihkan. Ia seolah-olah menganggap bahwa putra kesayangannya sudah terpisah antara kepala dan badannya. Ia mengucurkan air mata, darah seolah-olah sudah berlumuran di tubuhnya. Namun apa yang terjadi? Ketika Ibrahim membukakan matanya, ternyata yang ia sembelih bukan putra kesayangannya Ismail, melainkan seekor binatang yang besar yang Allah gantikan, yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu, kata Allah, dengan seekor sembelihan kibas yang besar. As-Saffat ayat 107. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus ini? Yang kita bisa ambil pelajaran dari kasus ini adalah ketika iman takwa bercampur dengan keikhlasan dan kesabaran, maka di situ kuasa Allah akan muncul. Karena Ibrahim dan Ismail iman takwanya hebat, dibalut dengan keikhlasan dan kesabaran, maka yang seharusnya Ismail menjadi kurban, akhirnya Allah tukar dengan seekor kibas yang besar. Ini artinya ketika iman, takwa, ikhlas, dan penuh kesabaran ada pada kita, maka kuasa Allah akan muncul pada saat itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah sosok Ibrahim sebagai orang tua yang berhasil mendidik anaknya, dan sosok Ismail yang merupakan tipe anak yang dirindukan oleh setiap orang tua. Pasti menginginkan kehadiran seorang putra seperti Ismail. Maka untuk mendapatkannya, tentu saja kita orang tua harus meneladani akhlak Ibrahim alaihissalam. Sebab tidak akan pernah mungkin ketika air dari hilir tidak jernih, itu akan mengocor ke hulunya jernih. Jadi jernih dan kotornya air di hilir sangat ditentukan dari hulunya. Artinya anak soleh dan tidaknya akan sangat ditentukan oleh orang tuanya. Kalau saat ini kita melihat generasi kita belum menjadi generasi yang memuaskan, kalau saat ini kita melihat pemuda kita belum berakhlak mulia,
tentu harus menjadi bahan evaluasi kita para orang tua. Karena kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah akan membuat dia jadi Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Jadi Yahudi atau Majusinya anak kita akan sangat ditentukan oleh langkah kita sebagai orang tua, terlebih ibunda tercinta. Karena Rasul bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Sering hadis ini dijadikan alat bahwa untuk itu anak harus hormat pada orang tua. Iya, tidak salah, karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Bahwa anak harus hormat sama ibu, ya. Tetapi mafhum mukhalafah dari hadis ini adalah bahwa seorang anak tahu jalan ke surga atau tidaknya akan sangat ditentukan oleh langkah kaki ibunda tercintanya. Jadi di satu pihak ada hak untuk ibu untuk dihormati, tetapi di pihak lain ada kewajiban yang berat untuk ibu, bahwa langkah dialah yang menentukan anak tahu surga atau tidaknya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks kebangsaan, Nabi Allah Ibrahim merupakan tauladan terbaik bagi para pemimpin bangsa. Karena beliau merupakan sosok pemimpin yang berorientasi kesejahteraan rakyatnya di atas kesejahteraan diri, keluarga, dan kelompoknya. Hal ini tercermin dari untayan doa yang sering beliau sanjungkan kepada Allah yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 126 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, ketika Ibrahim berdoa, Tuhan, jadikanlah negeri kami menjadi negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki kami, rezeki bagi penduduk dari berbagai macam ragam buah-buahan terhadap mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Inilah tipikal doa pemimpin umat yang ideal. Sebelum ia berdoa untuk keselamatan jabatan sendiri, keluarga, dan komunitasnya, terlebih dahulu ia berdoa demi keselamatan rakyat dan negaranya. Tentu ini memberikan pesan juga buat kita para pemimpin. Pemimpin yang dicontohkan oleh Ibrahim adalah pemimpin yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi, termasuk juga kelompoknya. Tentu ini harapan kita semua. Mudah-mudahan dengan barokah Idul Adha yang kita kaji soal Ibrahim secara sempurna sebagai pemuda, Ibrahim sebagai orang tua, dan Ibrahim sebagai pemimpin yang memberikan contoh, pemimpin yang mengedepankan, memperhatikan rakyatnya, ini pun akan muncul di negeri yang kita cintai ke depan adalah pemimpin yang tipikal Ibrahim. Ia mengedepankan kepentingan rakyatnya dibandingkan kepentingan dirinya dan partainya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi hati berharap mudah-mudahan dengan peristiwa Idul Adha saat ini akan muncul di negeri yang kita cintai ini adalah tokoh-tokoh seperti Ibrahim muda,
tokoh-tokoh seperti Ibrahim sebagai orang tua, dan tokoh-tokoh seperti Ibrahim pada saat memimpin umatnya, dan juga tokoh-tokoh seperti perempuan Siti Hajar. Jika negeri ini dipenuhi oleh tokoh-tokoh seperti itu, tentu saja baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan mudah kita dapatkan. Untuk itu, di akhir khutbah ini, mari kita sama-sama panjatkan doa. Mudah-mudahan dengan barokah dan karomah Idul Adha tahun ini, yang bersamaan dengan situasi ini pun banyak di penjuru negeri kita yang sedang berusaha untuk melahirkan pemuda-pemuda yang ideal, orang tua yang sempurna, dan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, baik di tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat provinsi. Mudah-mudahan lahir tokoh seperti Ibrahim alaihissalam. Untuk itu, marilah kita sama-sama menghusukkan, memohon kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita di pagi hari ini Allah dengar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam a'lam, wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa niyatin wa amalin wa i'tiqadin, wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa niyatin wa amalin wa i'tiqadin. Allahumma ma qadaita alaina min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min ajwazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.